Perkenalkan, saya Nazifa Adila Mesaroh, NIM 1111901. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian fikih siasah. Kata siasah secara etimologis merupakan bentuk mazhar dari sasa, yasusu, yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Di samping arti tersebut, kata siasah juga berarti politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata sasa bersinonim dengan kata dabbara atau mengatur, to lead atau memimpin, to govern atau memerintah, dan policy of government atau kebijakan pemerintah. Secara terminologis mengenai definisi siasah banyak perbedaan pendapat menurut para yuris Islam. Di antaranya, menurut Ibnu Mansur atau ahli bahasa di Mesir, siasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahab, khalafah siasah adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal. Adapun menurut Abdurrahman, siasah adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, dan peradilan, lembaga pelaksanaan dan administrasi, dan hubungan luar dengan negara lain. Menurut Ibnu Aqil atau ahli fikih Baghdad, siasah syariah adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, meskipun Rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Adapun menurut Muhammad Syarif menjelaskan, pengertian fikih syariah adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan maqasiduh asy-syariah al-amanah. Sekian. Perkenalkan, nama saya Sofiana Milarasati dengan NIM 1119003. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua tentang ruang lingkup fikih siasah. Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fikih siasah atas beberapa bagian. Yang pertama ada Imam Al-Mawardi yang merupakan ahli fikih mazhab Syafi'i dan negarawan pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, ruang lingkup fikih siasah mencakup 5 bagian. Yang pertama ada politik perundang-undangan atau siasah dusturiyah. Yang kedua ada politik moneter atau siasah makliyah. Yang ketiga ada politik peradilan atau siasah qadliyah. Yang keempat ada siasah peperangan, ada politik peperangan atau siasah harbiyah. Yang kelima ada politik administrasi atau siasah idoriyah. Yang kedua ada Ibnu Taimiyah dalam bukunya Asy-Syiasah Al-Syari'iyah fi Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah, membagi fikih siasah dalam 3 bagian, yaitu ada politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri. Yang ketiga ada Hasbi Al-Siddiqi yang merupakan ahli hukum Indonesia, membagi fikih siasah menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama politik perundang-undangan, 2 penetapan syariah atau hukum, 3 peradilan, 4 moneter, 5 administrasi, 6 luar negeri, 7 pelaksanaan undang-undang, dan 8 peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Bagus Widodo, NIM 1118133, akan sedikit menjelaskan tentang fungsi fikih siasah. Menurut Profesor Haji Ahmad Jazuli, fikih siasah mirip dengan politik karena ada 2 unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat yang diatur atau diperintah. Sekalipun memiliki persamaan di antara fikih siasah dan politik,
Namun bila dicermati secara mendetail, sebenarnya di antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar dari segi fungsinya. Fikih siyasah ini berbeda dengan politik. Menurut ahli syariati, fikih siyasah atau siyasah syariah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan atau khidmah saja, tapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan. Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan tanpa menjalankan fungsi pengarahan. Hal ini disebabkan dengan melihat definisi politik yang terdapat dalam ensiklopedia. Ilmu politik adalah disiplin akademis yang menjelaskan dan menganalisis operasi pemerintahan, negara, dan organisasi politik lainnya, dan faktor lain yang mempengaruhi perilaku mereka seperti ekonomi. Perhatian utama adalah untuk menetapkan bagaimana kekuasaan dijalankan dan oleh siapa dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Tita Mifara, NIM 1119002 akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang distribusi fikih siyasah. Distribusi fikih siyasah dibagi menjadi dua, distribusi kekuasaan horizontal dan distribusi kekuasaan vertikal. Yang pertama, distribusi kekuasaan horizontal, bahwa distribusi ini bersifat kualitatif dan secara teknis disebut dengan separating powers atau pemilihan kekuasaan, atau dalam istilah lain division of power dan lebih dikenal dengan sebutan trias politika. Tegasnya, distribusi ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi lembaga setingkat dalam pemerintahan. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara sebaiknya tidak dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, tetapi harus terpisah di lembaga-lembaga negara berbeda untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Kekuasaan oleh pihak yang berkuasa, dengan adanya pemisahan kekuasaan ini akan menjamin kebebasan pembuatan undang-undang oleh parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan sehari-hari oleh pemerintahan. Kedua, distribusi kekuasaan vertikal. Distribusi ini bersifat kualitatif dan secara teknis disebut sharing power, atau dalam istilah lain territorial division of power, atau pembagian kekuasaan secara teritorial. Atau tegasnya, distribusi ini berkenaan dengan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Pembagian kekuasaan seperti ini dapat dilihat dari segi bentuk negara ataupun kepentingan politik yang hendak diselenggarakan. Dalam kaitannya dengan bentuk negara dapat dibedakan atas negara federasi dan negara kesatuan atau unitaris.